Selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini merupakan hari ketiga. Namun hari kedua Anda bermeditasi dengan full. Sejak bangun tidur hingga nanti menjelang tidur. Dan suku hal yang baik, karena apa yang telah Anda pahami berkenaan dengan Dhamma tidak hanya sekedar teori, tetapi sudah mulai diimplementasikan ke dalam praktik. Dan ternyata antara teori dengan praktik mudah teorinya. Ketika kemudian dipraktikkan, ternyata banyak hal yang ternyata sulit untuk dipahami secara praktikal. Tetapi ini satu langkah yang sangat baik, karena memang ajaran Buddha itu bukan sekedar teori. Setiap pengalaman yang memang dianjurkan dalam Dhamma itu tidak bisa dimengerti hanya dengan logika. Dan ini pula yang disampaikan oleh Sang Buddha sesaat setelah beliau mencapai pencerahan. Beliau mengatakan bahwa Dhamma beliau adalah Atthakawacaro, tidak bisa dimengerti hanya dengan logika. Kalau sekedar logika bisa dimengerti, tetapi itu hanya teori. Untuk bisa mengerti yang sesungguhnya adalah harus membawa apa yang kita teorikan ke dalam pengalaman batin kita, yaitu dengan kita bermeditasi, dengan kita membawa teori yang sudah kita pahami ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan walaupun seandainya pun kita hanya bisa melakukan satu hari, itu jauh lebih baik. Maka dikatakan, daripada hidup 100 tahun tetapi lengah tidak waspada, lebih baik hidup satu hari. Kita melatih batin untuk tidak lengah, untuk memunculkan sati, memunculkan mindfulness. Itu masih jauh lebih baik. Dan Anda sudah mulai melakukan 2 hari ini, hatinya lebih baik lagi ya. Bahkan kalau 1 hari pun itu jauh lebih baik ketimbang hidup 100 tahun tapi lengah. Ini sudah 2 hari, artinya sudah lebih baik. Nah, dalam meditasi yang dipraktikkan di sini, yang tujuannya adalah untuk pengembangan batin, ada beberapa hal yang juga patut kita tengarai. Yang pertama, bahwa meditasi ini adalah juga upaya untuk kita supaya senantiasa hidup saat ini, untuk senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang, tidak ke masa lampau ataupun ke masa yang belum terjadi mendatang. Mengapa demikian? Karena sekali lagi meditasi adalah untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Ketika pikiran kita dibiarkan mengembara ke hal-hal yang sudah terjadi, sudah dipastikan pikiran kita terseret oleh pikiran yang tidak bermanfaat. Berpikir-pikir tentang yang sudah terjadi, itu sebenarnya adalah kegelisahan, pikiran yang liar. Sudah dipastikan kita sudah terseret ke dalam pikiran yang tidak bermanfaat. Demikian pula ketika kita hanya merindukan yang belum terjadi, sehingga memunculkan kerinduan, memunculkan gelisah, khawatir, ketakutan, itu juga pikiran yang sesungguhnya tidak bermanfaat. Dan biasanya ketika seseorang berpikir-pikir sesuatu yang belum terjadi,
pikiran yang tidak bermanfaat inilah yang akan muncul. Maka kemudian meditasi adalah membawa batin ke saat ini. Apa yang saat ini sedang terjadi, itulah yang menjadi objek pengamatan, objek perhatian. Apakah kemudian pada saat batin dibawa ke saat ini dan sekarang tidak ada pikiran yang tidak bermanfaat? Tentu masih ada. Tetapi setidaknya pikiran yang tidak bermanfaat, yang berkenaan dengan pemikiran tentang yang lampau dan yang akan datang, itu sudah tidak ada. Tetapi kita hanya tinggal menghandle apa yang saat ini sedang terjadi. Ketika muncul pikiran tidak bermanfaat, kita handle yang sedang terjadi ini. Dan itulah kenapa batin senantiasa dibawa ke saat ini dan sekarang. Nah, sehingga salah satu fungsi dari sati, dari mindfulness, dari kesadaran, itu adalah membawa batin ke saat ini dan sekarang. Kalau seseorang sadar, seseorang mindful, maka sudah dipastikan batin berada di sini, bukan di masa lampau ataupun yang akan datang. Sudah dipastikan ketika ada kesadaran. Yang dimaksud kesadaran di sini adalah sati. Ya, jadi kadang-kadang memang vinyana juga diterjemahkan sebagai kesadaran, tetapi yang dimaksud dengan kesadaran di sini adalah sati. Sadar dalam artian kita itu eling, kita itu ingat terhadap apa yang saat ini sedang terjadi. Nah, ketika kesadaran muncul, sudah dipastikan batin berada di sini. Sudah dipastikan batin mampu untuk melihat apa yang sedang terjadi, bukan yang lampau, bukan yang akan datang. Maka harus diingat, kalau kemudian ternyata pikiran sudah mengembara, artinya di situ sudah tidak ada sati. Apakah mengembara di masa lampau, atau yang akan datang, atau terseret oleh fantasi, oleh lamunan, kemudian tertidur, artinya sati sudah tidak ada. Maka begitu sati muncul, sudah dipastikan batin sadar terhadap apa yang saat ini sekarang sedang terjadi. Maka ini juga menjadi satu yang mesti kita tengarai dalam bermeditasi. Sadar artinya tidak lupa terhadap saat ini. Dan karena saat ini kita membawa batin pada objek keluar masuknya nafas, pada saat duduk, artinya seseorang sadar terhadap keluar masuknya nafas. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam meditasi ini juga sesungguhnya kita memiliki kualitas batin yang boleh dikatakan dengan istilah inklusif. Apa itu inklusif? Adalah batin yang bisa menerima semua keberadaan. Artinya batin tidak terseret oleh suka maupun tidak suka terhadap semua keberadaan, semua fenomena. Artinya inklusif. Nah, sehingga batin yang inklusif ini juga ketika dikatakan oleh beberapa guru meditasi dalam praktik meditasi ini juga sering disebut sebagai choiceless awareness. Kesadaran yang tidak memilih-milih. Tetapi bukan berarti kemudian tidak ada objek utama. Ada objek utama, yaitu apa? Keluar masuknya nafas pada saat duduk. Langkah kaki atau sentuhan di telapak kaki pada saat berjalan. Itu adalah objek utama yang mesti batin sekaligus tentunya perhatian, kesadaran itu diarahkan terus ke objek utama ini untuk supaya tidak mengembara. Tetapi kemudian walaupun ada objek utama, ketika muncul objek-objek lainnya yang kita sebut sebagai objek sekunder, tidak ada utama, ada sekunder. Ketika muncul objek-objek lainnya pun batin dilatih untuk tidak terseret oleh kebencian,
ataupun keserakahan. Jadi tidak ada preference, ini disukai, ini ditolak, tidak ada. Walaupun muncul objek-objek lain, pada saat kita duduk, kemudian memperhatikan nafas, tiba-tiba terdengar suara. Walaupun ada suara yang kemudian perhatian kita tidak lagi terarah pada nafas, objek keluar masuknya nafas, tetapi tidak kemudian memunculkan kebencian atau memunculkan keserakahan. Tidak kemudian dipilih-pilih, ini disukai, ini tidak disukai. Itu hanya sekadar suara. Atau kita memperhatikan nafas, kemudian kita pun juga bisa menengarai perasaan pada jasmani kita. Pada saat itu muncul pun juga tidak kemudian menjadi sebuah gangguan. Melihatnya sebagai sebuah gangguan yang kemudian memunculkan kebencian. Tidak. Ini pun juga hanya sekadar pengalaman. Tidak perlu membenci ketika ada objek yang lain. Ataupun kemudian tidak perlu menjadi serakah, menjadi katakan melekat ketika ada objek lain yang mungkin barangkali terasa menyenangkan. Nah, ketika terhadap apapun objek yang muncul, walaupun batin selalu diarahkan pada objek utama, tetapi di situ tidak ada suka maupun tidak suka, itulah yang kemudian disebut sebagai choiceless awareness, kesadaran yang tidak memilih-milih, yang kadang juga disebut sebagai bare attention, perhatian yang apa adanya, tidak memilih-milih, artinya tidak terseret oleh kebencian ataupun terseret oleh keserakahan. Dengan kata lain, tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Maka dalam meditasi, dalam apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, terutama ketika berbicara tentang sati, mindfulness, perhatian terhadap apapun fenomena, apakah terhadap jasmani, terhadap perasaan, terhadap batin, atau terhadap bentuk-bentuk pikiran, beliau mengatakan Vinaya loke abija domanasang, seseorang hendaknya tidak terseret atau hendaknya melenyapkan atau melepaskan, yaitu apa? Abija domanasang. Abija adalah keserakahan atau ketamakan atau kesukaan, domanasang adalah kebencian atau ketidaksukaan. Melenyapkan suka maupun tidak suka terhadap apa? Loka. Loka itu bukan dunia dalam artian dunia semesta, tapi adalah loka itu adalah dunia pengalaman kita. Terhadap apapun pengalaman yang muncul, di situ tidak ada suka maupun tidak suka. Maka semua objek, semua pengalaman di situ tidak membawa seseorang terseret pada kebencian ataupun pada keserakahan. Batin seimbang. Nah, seperti itu disebut sebagai choiceless awareness. Ada sebuah perumpamaan yang bisa kita jadikan sebagai pengingat. Meditasi itu seperti kalau seseorang, seringkali saya memberikan perumpamaan ini, adalah seperti seseorang yang sedang membuat sebuah pesta. Dalam sebuah pesta, kita mengundang seorang tamu yang paling penting, VVIP. Bukan VIP lagi, VVIP ya. Very, very important person. Jadi sangat ya orang yang sangat penting. Tetapi kemudian tentu dalam pesta tersebut banyak orang yang datang. Nah, walaupun demikian, karena ada seseorang yang diundang yang sangat-sangat penting, maka sebagai tuan rumah akan selalu fokus terhadap orang ini. Yang paling difokuskan adalah orang ini. Tetapi kan tamunya banyak, yang kadang-kadang beberapa di antara mereka datang say hello. Nah, sebagai tamu, sebagai tuan rumah yang baik tentunya akan juga merespon. Tapi walaupun merespon, perhatian dia tetap yang paling utama adalah tamu utama. Ya, kadang-kadang satu orang datang, dua orang datang. Tetapi kemudian walaupun demikian, dia merespon dengan bijak,
tanpa kemudian merasa terganggu, namun di saat yang sama tetap fokus kepada tamu utama. Nah, demikian pula meditasi ini juga sama. Tamu utamanya siapa? Nafas. Ya, kita fokus pada nafas semaksimal mungkin terhadap nafas. Tetapi kemudian ada objek-objek lain yang datang. Meditasi, suara juga terdengar. Ya kan? Kemudian perasaan juga muncul. Mungkin bentuk pikiran itu juga muncul. Nah, itu seperti tamu-tamu yang lain. Artinya, walaupun kemudian mereka datang, bukan berarti kemudian mereka pengganggu. Kalau kita menganggap mereka sebagai pengganggu, artinya kemudian muncul kebencian. Atau kalau kemudian dianggap mereka sebagai tamu penting sekali, ya tamu utamanya akan ditinggalkan. Maka kemudian tetap terhadap tamu utama, tetapi ketika mereka datang, itu bukan sebagai gangguan. Tidak terseret oleh kesukaan maupun kebencian. Nah, sehingga meditasi ini juga disebut sebagai choiceless awareness. Ada kondisi batin, kesadaran yang di situ tanpa memilih-milih. Oh, ini baik kemudian kita lekati, oh ini buruk kemudian kita benci. Bahkan seandainya ketika kotoran batin muncul, tidak berarti kemudian harus membenci kotoran batin. Cukup disadari, cukup diketahui bahwa itu juga hanya sekadar fenomena. Karena begitu kita membenci pengotor batin yang muncul, itu tidak akan ada habisnya. Kotoran batin tidak bisa dilenyapkan dengan cara membencinya. Betul ya? Tidak bisa dengan cara membencinya. Tapi justru harus dengan sikap bijak. Sikap bijak adalah kita tidak terseret oleh kebencian, bahkan terhadap pengotor batin yang sedang muncul. Dilihat itu sebagai sekadar fenomena. Itu pun juga fenomena yang karakteristiknya persis sama dengan fenomena-fenomena lainnya, termasuk seperti nafas, yang sifatnya adalah muncul, bertahan, pada akhirnya juga lenyap. Nah, sehingga kalau kita kemudian membenci kotoran batin yang muncul, itu bukan merupakan solusi. Nah, kalau bisa pada saat itu muncul, sadari. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, sadari. Biasanya kalau kotoran batin itu kemudian katakan masih belum kuat sekali, begitu disadari, itu akan lenyap. Tapi kemudian memang ketika itu kemudian sudah sangat dominan, kita membutuhkan cara-cara lain untuk melenyapkannya. Tapi dengan penyadaran saja, dengan sati saja, itu bisa lenyap ketika itu belum begitu kuat. Atau kalau kemudian perhatian kita itu tajam, biasanya apapun kotoran batin muncul, disadari itu bisa lenyap. Tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi diibaratkan seperti kalau misalnya Anda memiliki satu baskom berisi air dan air itu bergolak, bergoyang. Apa yang harus Anda lakukan supaya air tersebut itu tidak bergolak? Ya, apa yang mesti dilakukan? Kira-kira pernah mengalami demikian? Pernah ya? Terus apa yang dilakukan? Hah? Gimana mendiamkan? Hah? Diletakkan terus, setelah itu diapakan? Hah? Diapakan? Iya, betul, dibiarin. Dibiarin saja. Justru kalau kita merespon bereaktif, seperti misalnya ada yang tadi baskom berisi air sedang bergolak, kemudian kita itu merespon dengan digolak-golak begini supaya diam. Bisa diam nggak? Nggak bisa kan? Maka diletakkan, dibiarin. Nanti itu bisa diam sendiri. Batin juga demikian, ada kalanya. Ketika berbagai macam pikiran muncul, sekedar disadari. Kita bereaktif, kita bereaksi, yang terjadi adalah tidak bisa diam. Maka hanya sekedar disadari, melihat itu sebagaimana adanya, seperti kita berada di pinggir jalan melihat
Ada mobil yang lalu lalang, kita diam saja, nanti akan habis sendiri kalau malam hari. Nah, demikian pula ketika batin demikian, itu hanya sekedar disadari, diam saja, kita mampu diam untuk tidak bereaktif, nanti akan diam sendiri. Seperti sebaskom air yang tadi bergolak, didiamkan, tidak perlu kita bereaksi, nanti akan diam sendiri. Dan itu bisa dilakukan. Maka kemudian ketika ada objek-objek lain, tidak hanya objek utama, objek lain ketika muncul, di sana tidak dimunculkan suka maupun tidak suka. Karena suka dan tidak suka ini adalah preference, adalah choice, adalah pilihan. Yang kemudian ya kita terseret lagi ke dalam pengotor batin sesungguhnya. Maka kemudian harus apa? Seimbang, tidak terseret oleh kemelekatan ketika itu menyenangkan, tidak pula terseret oleh penolakan ketika tidak menyenangkan, bahkan terhadap objek-objek yang lainnya, tidak hanya pada objek utama. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga yang sudah saya sering ulang-ulang dalam praktik meditasi ini adalah kita bermeditasi untuk melenyapkan kemelekatan. Menggunakan objek, menggunakan media, tetapi di saat yang sama tidak melekati objek itu. Jadi nafas kita gunakan, jasmani kita gunakan, tetapi di saat yang sama tidak melekati objek itu. Seperti apa? Kemarin perumpamaan ketika seseorang menggenggam seekor burung puyuh. Kalau dicengkram erat, mati. Kalau kemudian dikendorkan, dia terbang. Maka harus proporsional. Kita menggunakan objek, namun di saat yang sama tidak melekati objek. Nah, itu yang kemudian disebut pula sebagai passive awareness, kesadaran pasif. Sadar terhadap objek, tetapi batin tidak bereaktif. Tidak bereaktif artinya tidak melekat. Sadar, tahu keberadaannya, tetapi kemudian tidak melekat. Nah, mengapa kita mesti melatih batin demikian? Karena kemelekatan adalah sebab penderitaan. Yang pertama adalah karena segala sesuatu, segala fenomena, setiap pengalaman, termasuk kita sebagai makhluk seperti ini yang terdiri dari batin dan jasmani, atau terdiri dari 5 gugusan, ternyata sifatnya adalah tidak kekal. Kita memiliki jasmani, tidak kekal. Kita memiliki perasaan, juga tidak kekal. Kita memiliki berbagai macam persepsi yang juga muncul dan lenyap all the time, di semua waktu. Kita memiliki bentuk-bentuk pikiran juga tidak tetap, terus mengalami perubahan. Termasuk sati, mindfulness itu juga ternyata tidak tetap, berubah, kadang muncul, kadang tidak muncul. Nah, tapi dalam meditasi kita mengupayakan untuk dihadirkan, untuk dimunculkan. Tapi ternyata walaupun sudah kita ini berusaha untuk memunculkan sati, kadang-kadang lupa juga ya. Meditasi tahu-tahu sudah entah kemana ya. Sudah tidak ada sati kan, entah bagaimana gitu. Padahal kita sudah tahu persis sati itu penting, perhatian penting, itu harus dimunculkan. Tetapi ternyata dalam prakteknya tidak semudah teori, tidak semudah teori. Nah, demikian pula adalah kesadaran dalam artian vinyana ya, vinyana itu juga terus mengalami perubahan. Nah, karena perubahan yang akan terus terjadi pada batin dan jasmani ini, itulah kenapa meditasi adalah cara bagaimana sedikit demi sedikit melenyapkan kemelekatan. Karena kalau kemelekatan itu masih ada pada objek yang pasti berubah,
maka penderitaan akan muncul. Ketika perubahan itu terjadi, penderitaan pasti muncul. Kemelekatan besar, penderitaan besar pasti terjadi. Kemelekatan kecil, penderitaan kecil itu pasti terjadi. Setiap kemelekatan pasti memunculkan penderitaan. Setiap kemelekatan, baik yang kecil, yang halus, sampai yang kasar, yang kuat, pasti menimbulkan penderitaan. Nah, melihat ketidakkekalan inilah maka kita hendaknya mengupayakan melatih batin kita untuk tidak melekat. Kita gunakan, yang baik kita gunakan, tetapi di saat yang sama tidak melekatinya. Itulah meditasi. Maka memperhatikan nafas ini pun juga kita gunakan nafas, tetapi juga tidak melekati nafas. Kenapa? Nafas pun juga sifatnya tidak kekal. Nafas terus mengalami perubahan. Kalau kita melekati nafas, kita akan menderita. Terhadap keseluruhan tubuh, itu juga sama. Juga sifatnya tidak kekal. Maka latihan kita adalah tidak melekati tubuh. Makanya pada saat duduk bermeditasi, kita letakkan jasmani kita. Mengapa kita kemudian melatih batin untuk rileks, membuat jasmani kita rileks? Karena di dalam rileks, di situ ada the sense of letting go. Ada yaitu kondisi batin yang melepas, yang tidak melekat terhadap jasmani ketika kita rileks. Namun kalau kita tegang, pasti di situ ada sesuatu yang kita cengkram, ada sesuatu yang kita lekati. Maka dalam kita meditasi, kita membuat seluruh jasmani menjadi rileks. Seperti kalau kita tidur, kita meletakkan jasmani kita, rileks, kita melepaskan jasmani kita. Kalau kita tidak bisa meletakkan jasmani kita, tidak bisa rileks, kita nggak bisa tertidur. Hanya kemudian bedanya antara tidur dengan meditasi adalah ketika tidur, rileks, kita lepaskan, tapi kesadaran tidak dikembangkan. Namun ketika bermeditasi, kita rileks, kita letakkan jasmani kita, di saat yang sama, sati, mindfulness, itu kita munculkan. Sadar, itu bedanya. Tetapi kondisi rileksnya itu seperti kalau kita itu sedang tidur, kita letakkan. Karena apa? Jasmani ini sifatnya adalah tidak kekal dan tidak layak untuk kemudian dilekati. Bahkan Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan bahwasanya jasmani ini diibaratkan seperti buih. Pernah lihat buih ya? Berada di sungai, apalagi kalau sungainya besar, seperti kalau di India itu ada sungai Gangga, sangat besar. Nah, biasanya dalam waktu-waktu tertentu itu ada buih. Buih yang kemudian semakin lama semakin besar, semakin besar. Seperti snowball gitu ya. Jadi bola salju yang semakin lama semakin besar. Nah, buih juga demikian, semakin lama semakin besar. Tetapi yang namanya buih ini juga walaupun kelihatannya besar, dari jauh kelihatannya solid, tetapi kemudian sangat rapuh, mudah sekali pecah. Artinya begitu tertabrak oleh mungkin ada kayu, atau kemudian ada air terjun, begitu jatuh itu langsung pecah. Dan tubuh manusia itu juga sama. Tubuh manusia ini juga seperti buih, yang artinya mudah pecah. Kita memiliki 4 unsur jasmani. 4 unsur jasmani ini, kenapa sampai sekarang kita itu masih bertahan, kita masih hidup, sudah berpuluh-puluh tahun, karena sesungguhnya tubuh ini masih intact. Tubuh ini masih stabil, 4 unsur masih stabil. Tetapi kemudian 4 unsur ini pun juga, kalau satu saja terganggu, satu saja, itu menimbulkan kematian. Misalnya apa? Unsur darahnya terganggu. Kita kebanyakan gula,
darah kita kebanyakan gula. Yang terjadi apa? Diabetes. Ya kan? Kemudian kebanyakan kolesterol. Yang terjadi apa? Stroke. Nah, ketika unsur airnya, salah satunya adalah darah ini punya problem, menimbulkan kematian. Kalau kemudian unsur panas kita juga tidak stabil, mungkin terlalu dingin, naik gunung, kemudian terlalu dingin, itu ada istilah apa? Hipotermia gitu ya. Hipotermia itu mati juga. Atau terlalu panas. Ya, kalau di India, di tempat-tempat lain kadang-kadang suhunya itu bisa sampai 45 derajat, 50 derajat. Wah, itu sangat panas. Bisa menimbulkan kematian. Atau kemudian unsur tanah kita, unsur padat kita, daging kita, tulang kita, itu juga sangat rapuh. Kita naik pohon kelapa kemudian terlepas, jatuh, gepeng juga kan. Ke jalan raya, tidak hati-hati, tabrak mobil, hancur juga. Itulah jasmani kita. Maka jasmani kita itu seperti buih yang sangat rapuh. Dan bahkan seringkali juga disebut bahwa jasmani kita itu seperti anda buta. Anda itu artinya telur. Telur, anda itu bahasa Bali telur. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawanya jadi endok. Jadi anda menjadi endok. Ya. Telur. Jadi jasmani kita itu kondisinya seperti telur, mudah sekali pecah. Ya, begitu tidak hati-hati, ini bisa hancur. Atau terkadang jasmani kita diumpamakan seperti periuk. Periuk yang mudah sekali pecah. Jadi kalau tidak tahu, kalau zaman dulu ketika saya masih kecil, apalagi di kampung, ketika ada kita mau beli seperti periuk gitu kan, biasanya ada orang yang itu datang dari kampung lain, dipikul gitu kan. Kalau sekarang kan kita bisa pergi ke toko gitu kan, sudah tersedia. Kalau zaman dulu tidak. Zaman dulu mereka yang jualan periuk itu keliling kampung, dipikul. Oh, itu harus super hati-hati, karena kalau sampai jatuh saja pasti pecah. Ketika kemudian meletakkan pikulannya itu dengan tidak pelan, pecah. Ketika jalan di pesawahan, di pinggir sawah begitu, harus hati-hati. Karena kalau begitu terpeleset pasti pecah. Bahkan ketika berpapasan dengan orang lain, itu harus super hati-hati. Apalagi kalau jalannya sempit, berpapasan, itu harus gantian. Kenapa? Mudah sekali pecah. Jasmani kita juga sama. Saya mudah menyampaikan seperti periuk, mudah sekali pecah. Artinya jasmani yang mudah sekali pecah ini, yang pasti mengalami perubahan, kita lahir, mengalami ketuaan, banyak penyakit, dan juga pada akhirnya kita akan mati. Yang selalu berubah ini, kalau kita lekati, apa yang terjadi? Kita menderita. Maka praktek meditasi adalah praktek untuk bahkan melihat jasmani untuk tidak dilekati. Termasuk nafas pun juga objek yang dibutuhkan, namun di saat yang sama juga tidak dilekati. Dan dalam kitab pengulas dijelaskan pula bahwa kenapa jasmani itu diumpamakan seperti buih. Karena buih ini pun juga merupakan sarang berbagai serangga. Ya, mungkin kita tidak melihat, tetapi kalau buihnya besar, itu di dalamnya ternyata banyak serangga. Dan kita manusia juga sama. Kita manusia ini juga sarang berbagai binatang. Betul ya? Yang paling banyak adalah cacing. Itu pasti ada, cacing itu pasti ada di dalam. Pasti ada, dan itu banyak. Ada cacing yang besar segini, banyak gitu ya. Kalau zaman dulu itu, kalau orang kota mungkin tidak mengalami ya. Kita orang kampung itu, pengalaman Lambo. Kita orang kampung itu kadang-kadang karena mungkin kurang gizi gitu ya. Jadi mudah sekali kena cacingan gitu.
Jadi kalau kena cacingan kemudian dibawa ke pasar itu sama orang tua kita, kemudian di sana makan yang enak, kemudian dikasih obat cacing. Entah kalau zaman dulu obatnya itu manjur-manjur zaman dulu itu. Begitu minum obat cacing terus pulang langsung masuk ke kolam. Wah, keluar semua itu cacingnya. Wah, ternyata tubuh kita tuh banyak cacing itu, sangat banyak cacing. Dan itulah yang terjadi pada kita, bahwa tubuh ini adalah sarang berbagai macam binatang, baik binatang hidup maupun binatang yang mati. Betul ya? Karena Anda makan ayam, makan ikan, itu adalah binatang-binatang yang mati itu. Jadi sebenarnya kotor, jasmani ini kotor sekali, sangat kotor. Lantas kemudian dari jasmani yang begitu kotor ini, apakah kemudian layak untuk dilekati? Tentu kita harus menjaganya, karena mau tidak mau jasmani ini juga dibutuhkan dalam praktek meditasi ini. Tetapi di saat yang sama juga tidak melekatinya, karena jasmani juga sumber berbagai macam binatang yang ada pada jasmani. Termasuk jasmani adalah juga sarangnya penyakit. Itulah kenapa kita mempraktikkan meditasi adalah untuk melepaskan kemelekatan, dan itu adalah latihan. Sulit, tetapi itu adalah latihan, karena kemelekatan adalah sumber penderitaan. Dan tidak hanya jasmani, perasaan juga sama, sifatnya adalah tidak kekal, terus mengalami perubahan. Apakah perasaan yang sifatnya jasmaniah atau perasaan yang sifatnya batiniah? Dua jenis perasaan ini sifatnya adalah tidak kekal, terus mengalami perubahan. Dan sesungguhnya kalau kita perhatikan, misalnya perasaan jasmani kita kan sebenarnya mengalami berbagai macam perasaan yang terus mengalami perubahan. Hanya kemudian kita karena tidak tahu perubahan dari perasaan ini, seakan-akan hidup kita itu penuh dengan kebahagiaan. Tapi kalau kita perhatikan ke dalam setiap pengalaman kita, ini baru perasaan jasmani saja. Coba kita bayangkan, kita duduk sebentar, pada awalnya kita merasa bahagia. Tapi setelah beberapa saat, perasaan yang tidak menyenangkan juga muncul. Kemudian kita mengambil sikap yang lain, kita berdiri. Pada saat awal berdiri, kita merasa bahagia. Tapi kalau berdiri lama, sakit juga, menderita juga. Kemudian kita berjalan. Pada saat berjalan, awalnya kita bahagia. Tapi kalau berjalan lama, muncul rasa tidak bahagia, perasaan tidak menyenangkan. Kemudian kita duduk lagi. Awalnya bahagia, tapi setelah beberapa saat merasa menderita. Ya kan, makanya kan sudah bolak-balik padahal duduk saja. Itu kenapa? Ada perasaan tidak bahagia all the time. Kadang perasaan menyenangkan, kadang perasaan tidak menyenangkan, terus demikian. Mengalami perubahan. Dan perubahan ini akan terlihat dengan jelas ketika kita melihat ke dalam batin kita. Coba, pada saat Anda tidak bermeditasi, biasanya kan perubahannya itu seakan-akan itu lama terjadi ya. Oh, hari ini rasanya bahagia gitu kan. Baru kemudian, oh besok kok menderita kan, paling begitu kan. Tapi dalam bermeditasi melihat ke dalam setiap pengalaman yang muncul, ternyata setiap momennya berubah. Pengalaman tidak bahagianya juga banyak kali ya. Pengalaman sakit lah, pada saat 1 jam duduk saja, itu berbagai macam pengalaman itu muncul kan. Berbagai macam perasaan muncul. Dan itu terlihat sangat padat. Itulah sebenarnya persepsi ketidakkekalan itu akan terlihat dengan lebih jelas. Kenapa? Karena melihat ke dalam batin. Kalau tidak bermeditasi, tidak melihat ke dalam batin, rasanya perasaan itu ya, itu lama terjadinya, perubahannya lama. Hari ini merasa bahagia, kemarin merasa bahagia, hari ini merasa menderita.
paling begitu. Tapi ketika bermeditasi dalam satu hari, itu perasaan itu muncul dengan berbagai macam variasinya. Menyenangkan, tidak menyenangkan, menyenangkan, tidak menyenangkan, dan sampai yang netral dan sebagainya. Itu akan terus muncul. Sehingga persepsi terhadap ketidakkekalan itu semakin kuat. Maka sesungguhnya Sang Buddha menyampaikan bahwa perasaan itu seperti gelembung air. Ketika ada hujan, turun di kolam, kemudian muncul gelembung, sebentar kemudian pecah. Perasaan itu seperti itu. Begitu muncul, kemudian pecah. Berganti dengan perasaan yang lain. Hanya karena kemudian tidak melihat ke dalam batin, seakan-akan perasaan itu perubahannya lama. Tapi kalau kita lihat ke dalam batin, perasaan itu terus mengalami perubahan. Ada beberapa orang kemudian bermeditasi sampai 1,5 jam, 2 jam, kemudian memperhatikan perasaan sakit yang muncul. Ada yang mengatakan, Bante, saya memperhatikan itu 1,5 jam, itu perasaan sakit yang muncul, yang lenyap itu sampai 6 kali. Jadi ini sudah muncul sakit, dirasakan terus, lenyap. Nanti kemudian muncul lagi, sampai 6 kali. Itu baru terlihat 6 kali. Padahal perasaannya munculnya, lenyap. Dari waktu ke waktu munculnya, lenyap. Tetapi lumayan untuk bisa melihat perasaan yang sakit muncul sampai 6 kali. Karena apa? Persepsi ini akan menjadi kuat. Oh, ternyata perasaan sifatnya tidak kekal. Apalagi kalau kita bisa melihat setiap momennya itu perubahan, maka muncul persepsi yang kuat bahwa perasaan itu memang anicca. Perasaan adalah tidak kekal. Sehingga dampaknya adalah terhadap apapun perasaan yang muncul, seseorang terlatih untuk tidak melekat. Ketika muncul yang menyenangkan, juga tidak dilekati. Toh ini juga pasti berubah. Ketika muncul yang tidak menyenangkan pun, juga tidak dilekati. Tidak ditolak. Harus ingat, kemelekatan tidak harus menggenggam loh. Tidak harus yang sifatnya itu adalah menyenangkan loh. Terhadap yang tidak menyenangkan juga bisa muncul kemelekatan. Betul ya? Lebih kuat kan? Kenapa? Orang ketika membenci orang lain itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, bisa sampai mati. Itu nggak hilang-hilang. Kenapa? Kemelekatan, melekat terhadap yang tidak menyenangkan. Maka di sini melihat ketidakkekalan dari setiap perasaan yang muncul lenyap, lantas untuk apa kita kemudian melekat terhadap perasaan demikian? Kalaupun menyenangkan ya sudah, dialami tanpa harus kemudian menggenggam. Yang berakhirnya kalau digenggam, pada akhirnya menimbulkan penderitaan. Di sesi meditasi selanjutnya dicari lagi, dicari tapi tidak ketemu, menderita. Kenapa ya tadi kok sudah ngerasa enak sekali, sekarang kok menderita sekali? Sehingga kemudian merasa gagal. Wah, meditasi saya gagal ini. Padahal tadi sudah tinggi sekali pengalamannya. Sekarang merasakan begini, gagal. Padahal kita diajak untuk melihat perasaan itu pun juga tidak kekal. Justru itu kesempatan untuk melihat ketidakkekalan. Maka kemarin kebetulan saya ada acara dengan para mahasiswa dari Prasmul dengan Bante Jaratano. Nah, Bante Jaratano memberikan satu ya semacam falsafah alarm. Nah, dengan meditasi menggunakan alarm, misalnya tadi kan jam 7 kan ada suara kan, nah, yang artinya jam 7 ini kita harus bangun dari meditasi. Itu ada baiknya kadang-kadang. Baiknya apa? Alarm ini memberikan satu
pelajaran bagi kita untuk tidak melekat. Untuk tidak melekat. Artinya apa? Ketika seseorang bermeditasi dengan alarm, pada saat itu muncul perasaan yang tidak menyenangkan, kita dilatih untuk bersabar. Dilatih untuk bersabar. Nah, begitu kita sampai kemudian, oh ternyata kita bisa bertahan, ya itu sesuatu yang biasanya orang meditasi kalau bisa bersabar sampai alarm itu berbunyi, merasa puas kan. Wah, ternyata berhasil juga ya, ternyata bisa juga ya, ternyata nggak mati juga ya, ternyata kakinya masih bisa gerak juga ya. Karena ada beberapa awal meditasi ketika kakinya sakit itu yang menjadi khawatir adalah nanti bisa nggak berdiri lagi, kakinya nanti bisa lumpuh nggak. Ya mungkin Anda yang sudah biasa meditasi nggak akan berpikiran demikian, tapi banyak loh anak-anak muda yang, ya kemarin ada yang bertanya juga, yang menjadi satu kekhawatiran adalah kalau sakit takutnya nanti lumpuh. Ya karena belum ada pengalaman. Nah itu bisa terjadi. Kalau ternyata dengan alarm yang berbunyi, oh ternyata bisa juga ya kita punya kemampuan untuk bersabar, untuk bertahan. Nah tetapi kemudian ketika kita lagi enak sekalipun, lagi nyaman sekalipun, saat alarm itu berbunyi, kita harus melepas, ya, melepaskan kemelekatan. Nah ini juga bagian dari melatih batin. Yang menyenangkan itu tidak dilekati, yang tidak menyenangkan kita pun juga tidak memunculkan kebencian. Kita melatih untuk bersabar sampai alarm berbunyi. Ketika ternyata kemudian mendapatkan kenyamanan, itu pun juga mesti dilepas, karena kita harus bangun dari meditasi. Ya terutama kalau kita menggunakan alarm untuk ya acara-acara misalnya meditasi bersama. Kalau tidak meditasi bersama ya lanjutkan saja. Kalau misalnya masih bisa bertahan. Nah, perasaan sifatnya tidak kekal, pasti berubah. Termasuk adalah juga persepsi. Persepsi juga sifatnya adalah tidak kekal. Apa itu persepsi? Persepsi adalah batin yang mengenali objek. Jadi ketika batin mengenali objek itu adalah persepsi yang biasanya itu ditengarai dengan mengenali warna. Jadi kalau Sang Buddha mengatakan, kenapa disebut sebagai sanya? Lohitang sanjanati, pitakang sanjanati. Nah, artinya apa? Karena dia mengenali merah, warna merah, mengenali warna kuning, mengenali warna hijau, maka warna biru disebut sebagai sanya. Kita mengenali objek. Maka Anda melihat objek ini yang disebut sebagai bentuk, itu adalah sanya. Kemudian ketika Anda mendengarkan suara, kemudian mengenali suara, di situ juga ada bentuk, ada warna. Betul ya, warna suara. Tidak dilihat dengan mata, tapi dengan batin kita. Kita mengenali suara dengan warna. Betul ya? Bisa dimengerti? Tadi ketika Anda mendengarkan ada suara azan, ada enggak gambar di sana dalam batin? Gambar apa? Hah? Gambar tua? Gambar masjid? Ya kan? Itu sanya. Itu sanya. Ya. Atau misalnya kita merem begini, kemudian kita membayangkan wihara ini, ada kan? Ada gambar kan? Gambar wihara kan? Itu sanya. Dan persepsi ini terus mengalami perubahan. Yang sesungguhnya setiap landasan indera, masing-masing landasan indera, mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan pikiran, mengenali objek, di situ sudah ada persepsi. Dan karena 6 indera ini bergantian mengenali objek, artinya
sign-nya persepsi juga sudah berubah-ubah. Ketika mendengarkan suara, ada persepsi berkenaan dengan suara. Kita mengenali suara. Begitu kemudian mata melihat, suara sudah hilang. Sebenarnya sudah hilang. Tapi kemudian mata melihat, maka kita mengenali bentuk melalui mata. Kemudian kita tiba-tiba membawa bebauan. Kita mengenali bebauan. Terus mengalami perubahan. Maka persepsi ini terus mengalami perubahan. Nah, sehingga apa yang mesti kemudian kita lekati berkenaan dengan persepsi, termasuk Anda bermeditasi mendapatkan kenyamanan, Anda mengenali kenyamanan. Ketika mengenali kenyamanan dengan persepsi yang ada, yang muncul pada waktu itu, ya itu pun juga tidak layak untuk kemudian dilekati, karena kenyamanan ini pun juga berubah, persepsi tentang kenyamanan juga berubah. Maka kalau kemudian melekatinya, ya menderita. Hari ini atau mungkin sesi meditasi ini mendapatkan kenyamanan, tapi kemudian selanjutnya kenyamanan hilang. Nah, kita kembali kepada persepsi yang lampau bahwa kita mendapatkan kenyamanan, melekatinya, kita menderita. Atau kalau kemudian kita kembali kepada persepsi yang tidak menyenangkan, ya kita mengingat-ingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam kita mengingat-ingat ini juga ada persepsi, karena dalam pengingatan ada juga gambar, ya toh, ada juga gambar tentang pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Itu persepsi. Nah, ketika kemudian kita melekatinya di sana, muncul ketidaksukaan, muncul kebencian, muncul trauma, ya kita menderita. Maka kemelekatan terhadap persepsi ini pun juga sia-sia, karena persepsi ini pun juga berubah-ubah. Setiap momennya berubah-ubah. Melekati, pasti penderitaan yang muncul. Maka Sang Buddha juga memberikan perumpamaan bahwa persepsi ini seperti fata morgana. Seakan-akan itu nyata. Pernah melihat kan fata morgana? Berada di jalan tol, dari jauh kelihatan ada seperti air, ya, air seperti kolam dari jauh. Apalagi kalau misalnya pas terik matahari, ada kolam di depan saya, jauh di sana itu, dan itu adalah fata morgana. Tapi kemudian ketika didekati, padahal kita sudah tengah itu di dekat gedung itu misalnya, sampai dekat, ternyata hilang. Itulah persepsi. Kadang-kadang seakan-akan itu nyata, tetapi kemudian itu juga mengalami perubahan, berubah, dan itu tidak nyata pada akhirnya. Jadi persepsi ini tidak ubahnya seperti mimpi. Pada saat kita bermimpi, di situ juga persepsi yang bermain. Ada gambar mimpi, ya kan? Dalam mimpi pasti ada gambar, ya. Seakan-akan kita tuh berada di tempat tertentu. Nah, mungkin mimpinya indah gitu kan, tapi begitu buka mata, ternyata mimpi. Dan apapun persepsi itu berubah dan tidak berbeda dari mimpi. Pengalaman-pengalaman yang kemarin dengan yang tadi malam kita bermimpi sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Berbeda tapi juga sama. Betul nggak? Berbeda juga sama. Bedanya apa? Ya, dua kejadian yang berbeda. Samanya adalah apa? Sama-sama tidak kekal. Sama-sama hanya sekadar lewat. Ya kan? Sama-sama sekadar sudah ditinggalkan. Tidak. Bukan sesuatu yang patut untuk dilekati. Nah, maka kemudian terhadap pengalaman persepsi pun juga tidak layak untuk dilekati. Kemudian bentuk-bentuk pikiran juga sama. Bentuk-bentuk pikiran juga sifatnya selalu mengalami perubahan. Ya, dalam meditasi kan banyak sekali pikiran yang muncul, ya. Pikiran yang senang, tidak senang, pikiran mungkin keserakahan, kebencian, tapi kemudian ada kebijaksanaan, ada perhatian. Mungkin sekali waktu muncul kasih sayang, cinta kasih, ada kegiuran dan sebagainya. Berbagai macam bentuk pikiran itu muncul.
dan terus mengalami perubahan. Sehingga berbagai macam bentuk pikiran ini pun juga karena terus mengalami perubahan, bahkan tidak ditemukan ada entitas, ada inti di sana, maka untuk apa kemudian kita melekat? Kita menggunakan yang baik-baik, tapi di saat yang sama juga tidak dilekati. Apa yang baik? Yang baik, kebijaksanaan kita gunakan, sati perhatian kita gunakan, daya upaya benar kita gunakan, ketenangan batin kita gunakan, kesabaran kita gunakan, keseimbangan batin kita gunakan. Ini adalah bentuk-bentuk pikiran yang baik-baik kita gunakan. Tapi di saat yang sama, ini pun juga sifatnya tidak kekal. Dan Sang Buddha pernah memberikan perumpamaan bahwa bentuk-bentuk pikiran ini seperti hati pohon pisang. Pernah melihat hati pohon pisang? Pernah melihat? Di mana? Saya bilangnya hati kok bukan jantung. Hah? Nggak ada kan? Mana ada hati pohon pisang? Hati itu galih, kalau orang Jawa itu bilang galih. Tahu ya? Galih pohon. Bukan galih pohon itu yang paling keras itu loh. Yang di tengah paling keras. Biasanya kalau pohon jati, jati kayaknya nggak ada sih. Pohon nangka itu ada galihnya. Atau pohon sengon itu juga ada galihnya di dalam itu, yang keras itu. Itu namanya hati pohon. Nah, ada tidak hati pohon pisang? Tidak ada kan? Ternyata pohon pisang ini hanya terdiri dari pelepah. Pelepah. Mungkin orang dikatakan, seumpama ada orang mencari hati pohon pisang. Kemudian dikiranya di dalam. Oh, ini pasti di dalam pelepah ini. Begitu pelepahnya dicabut, pelepah lagi. Mungkin di dalam ini dicabut lagi, pelepah lagi. Pelepah lagi, sampai di dalam tidak ditemukan hati pohon pisang. Yang ada adalah pelepah, dan pelepah. Itu yang terjadi pada berbagai macam bentuk pikiran, termasuk ide, gagasan yang merupakan faktor batiniah ini atau bentuk-bentuk pikiran ini juga seperti apa? Seperti hati pohon pisang. Akhirnya apa? Lewat. Betul ya? Anda mungkin datang ke sini bermeditasi. Sebelum datang mungkin ada semacam keinginan. Wah, saya kalau datang ke sana, saya akan mendapatkan ini gitu kan. Betul ya? Seakan-akan ada inti di sana. Kalau sampai di PDA, sampai meditasi, pasti ada ini gitu kan. Seakan-akan ada inti di sana. Tapi ternyata apa yang terjadi? Lewat. Nanti pada akhirnya tanggal 8 itu lewat juga. Tidak ada inti. Justru meditasi adalah untuk melihat bahwa ternyata tidak ada inti. Yang tujuannya pada akhirnya adalah untuk tidak melekat. Melatih batin untuk tidak melekat. Karena semuanya itu hanya pelepah. Semuanya itu hanya pelepah. Palingnya semua ditinggalkan. Makanya kadang-kadang seseorang itu mudah sekali untuk menjadi cemas, menjadi khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi. Seakan-akan ada sesuatu di sana, padahal itu belum terjadi. Tapi toh pada akhirnya adalah apa? Dilewati juga. Betul ya? Apa yang dicemaskan, apa yang dikhawatirkan, dilewati juga ternyata. Itu yang terjadi. Berbagai macam bentuk pikiran itu seperti apa? Seperti hati pohon pisang. Nah, justru mengetahui demikian, melatih batin adalah melatih untuk melihat perubahan yang terus terjadi, di mana di tengah-tengah perubahan batin tidak melekat. Karena kemelekatan terhadap apapun itu pasti menimbulkan duka penderitaan. Termasuk berkenaan dengan
winyana atau batin yang mengetahui. Jadi winyana itu adalah batin yang mengetahui. Ya, walaupun diterjemahkan kesadaran, tetapi itu adalah batin yang mengetahui. Itu juga sama. Artinya apa? Winyana ini berubah-ubah sesuai dengan yaitu pengalaman 6 indera. Ketika mata melihat bentuk, di situ ada pengalaman melihat. Ada batin yang melihat atau yang mengetahui berkenaan dengan melihat. Tapi kemudian ketika objeknya hilang, kemudian tiba-tiba muncul suara, maka di situ ada pengalaman mendengar. Dan di situ ada batin yang mengetahui berkenaan dengan mendengar. Itu adalah winyana. Kemudian kita membuai bebauan, maka berubah lagi. Kesadaran atau batin yang mengetahui atau winyana berubah lagi. Yang tadi mendengar kemudian berubah membaui. Tiba-tiba kemudian kita merasakan, yaitu misalnya angin dari AC, muncul rasa dingin. Kesadaran juga berubah, winyana juga berubah. Terus demikian berputar-putar terus mengalami perubahan. Nah, sehingga mana yang kemudian mesti dilekati kalau semuanya berubah. Nah, oleh sebab itu meditasi ini adalah bagaimana kita membawa batin dengan melihat bahwasanya 5 gugusan ini membentuk kita sebagai makhluk, itu sifatnya berubah, tidak bisa dipertahankan, sehingga kita membawa batin untuk tidak melekat. Maka melatih batin, memperhatikan nafas, memperhatikan semua pengalaman ini dengan batin yang tidak melekat. Dengan kata lain, batin yang tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Akan tetapi tentu ini juga merupakan latihan, karena batin kita ini sudah terbiasa, sudah punya habit yang begitu kuat untuk terseret pada suka maupun tidak suka. Untuk sementara batin bisa tenang. Kemudian begitu ada objek lain atau kemudian ada pemikiran lain, kemudian terseret lagi ke dalam suka ataupun tidak suka. Tidak apa. Tapi begitu muncul kesukaan, disadari, kembali pada tenang. Muncul ketidaksukaan, disadari, kemudian kembali kepada tenang atau batin yang seimbang. Atau batin yang di situ ada choiceless awareness, kesadaran yang tidak memilih-milih, tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Sebentar kemudian terseret lagi, dibalik lagi, dibawa kembali lagi kondisi yang seimbang. Terseret lagi, nggak apa-apa, disadari, kembali kepada kondisi seimbang. Nah, dengan latihan demikian maka batin cenderung untuk menjadi seimbang. Batin cenderung untuk tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Kemelekatan itu akan semakin berkurang. Nah, sesungguhnya praktek yang demikian ini juga hendaknya dilakukan tidak hanya pada saat kita duduk bermeditasi, pada saat kita melakukan retreat, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terhadap apapun, Anda punya rumah, Anda punya harta, Anda punya properti, sekali waktu direnungkan, ini pun juga tidak kekal. Sehingga apa? Sehingga kemelekatan semakin berkurang. Karena kalau tidak dilatih, ya kehilangan orang yang dicintai akan sangat menderita ketika kemudian harus kehilangan atau berpisah. Tapi kalau kemudian dari waktu ke waktu juga direnungkan bahwa ini pun juga tidak kekal, maka sebenarnya dalam praktek meditasi ini melihat ketidakkekalan tidak hanya berkenaan dengan diri kita. Maka di dalam Mahasatiparana Sutta melihat ketidakkekalan itu di keduanya, ajatang bahita, ajatang bahita, ajatang bahita. Artinya apa? Ajatang adalah diri kita sendiri, dilihat sebagai tidak kekal. Terhadap pengalaman apapun yang berkenaan dengan diri sendiri sebagai tidak kekal, ajatang. Tapi di saat yang sama juga melihat keluar, bahida, yang luar pun juga sama, juga tidak kekal. Tidak hanya di dalam saja, tidak hanya secara internal saja, tapi secara eksternal juga mesti dilatih
mereka pun apapun yang berada di luar diri kita semua juga sifatnya tidak kekal, termasuk properti, kemudian keluarga, apapun itu juga harus dilihat sebagai tidak kekal. Sehingga begitu perpisahan terjadi, ya seseorang tidak akan begitu menderita. Dan itu yang mesti dilatih di dalam meditasi ini. Maka sekali lagi, meditasi adalah membawa batin untuk melihat objek tanpa melekati objek, dengan pemahaman bahwa tidak ada satupun pengalaman, tidak ada satupun fenomena yang sifatnya adalah kekal. Semua mengalami perubahan. Yang tidak kekal ketika dilekati pasti membawa kepada penderitaan. Maka dengan pemahaman demikian kita melatih batin, melihat setiap pengalaman, baik objek utama maupun objek-objek sekunder lainnya dengan batin yang tidak melekat. Tidak ada suka maupun tidak suka. Dan itu semua adalah latihan. Karena apa? Pikiran kita sekali lagi mudah sekali bereaktif, mudah sekali terseret oleh suka maupun tidak suka. Maka teorinya gampang, praktiknya mesti mesti ada perjuangan, maksudnya ya mesti diperjuangkan. Teorinya gampang, tapi latihan itu harus dilakukan. Ya baik, masih ada waktu ya sekitar 20 menit. Dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.